Tinju sebagai olahraga tertua di dunia. Tinju merupakan salah satu olahraga tertua yang dikenal manusia. Sejarah mencatat bahwa bentuk awal dari pertarungan tangan kosong ini telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Bahkan sebelum munculnya peradaban-peradaban besar, bukti arkeologis dari Mesir kuno dan Mesopotamia menunjukkan gambar orang bertarung menggunakan tangan kosong, menandakan bahwa tinju telah menjadi bagian dari kehidupan manusia sejak masa prasejarah. Pada masa Yunani kuno, tinju mulai dipandang sebagai olahraga resmi dan diperkenalkan dalam Olimpiade kuno sekitar tahun 688 sebelum Masehi. Para petinju saat itu tidak menggunakan sarung tangan seperti sekarang, melainkan membungkus tangan mereka dengan tali kulit keras yang disebut himantas untuk melindungi tangan dan sekaligus melukai lawan. Pertandingan dilakukan tanpa batas waktu sampai salah satu menyerah atau tidak sanggup melanjutkan. Dalam peradaban Romawi, tinju menjadi hiburan publik yang sering dipertontonkan di arena. Bahkan dalam bentuk yang lebih brutal, para petinju, seringkali budak atau tahanan, bertarung menggunakan sarung tangan logam yang disebut testus, yang dapat menyebabkan cedera serius. Tinju pada masa ini tidak hanya menjadi olahraga, tetapi juga bentuk pertunjukan kekerasan yang dipakai untuk menghibur penonton. Seiring keruntuhan Kekaisaran Romawi, tinju sempat mengalami penurunan dan tidak populer di Eropa selama beberapa abad. Namun, di berbagai kebudayaan lainnya, bentuk-bentuk pertarungan tangan kosong tetap hidup, seperti Muay Thai di Thailand dan wrestling di Asia Tengah, yang memiliki elemen serupa dengan tinju modern. Tinju bangkit kembali pada abad ke-17 di Inggris, di mana pertarungan tangan kosong mulai diorganisasi secara informal. Pada abad ke-18, tinju mulai mendapatkan perhatian masyarakat luas, terutama di kalangan bangsawan. James Figg, dikenal sebagai juara tinju pertama Inggris, menjadi tokoh penting dalam mempopulerkan olahraga ini. Pada abad ke-19, aturan formal mulai diterapkan, seperti Marquess of Queensberry Rules, yang diperkenalkan pada tahun 1867. Aturan ini menetapkan penggunaan sarung tangan, durasi ronde, dan larangan pukulan di bawah sabuk. Inilah titik penting dalam sejarah tinju, di mana olahraga ini mulai bergeser dari kekerasan brutal menjadi bentuk olahraga yang sportif dan terstruktur. Tinju kemudian menjadi salah satu olahraga yang dipertandingkan secara internasional, termasuk dalam Olimpiade modern sejak ke-1904. Cabang ini tidak hanya mendemonstrasikan kekuatan fisik, tetapi juga teknik, strategi, ketahanan mental, dan sportivitas. Tinju juga melahirkan banyak legenda olahraga dunia, seperti Muhammad Ali, Mike Tyson, dan Manny Pacquiao. Tinju juga terus berevolusi dengan masuknya teknologi dan sains olahraga. Kini, pelatihan petinju melibatkan analisis video, pelatihan kekuatan terstruktur, dan pengaturan nutrisi. Namun demikian, nilai-nilai dasar tinju seperti keberanian, ketekunan, dan kendali diri tetap menjadi inti dari olahraga ini sejak zaman kuno hingga kini. Dengan sejarah yang melintasi ribuan tahun dan pengaruh yang mendalam dalam berbagai peradaban, tinju layak disebut sebagai salah satu olahraga tertua dan paling berpengaruh di dunia. Dari arena pasir kuno hingga ring modern yang disorot lampu, tinju terus hidup sebagai wujud ekspresi kekuatan fisik, kecerdasan taktik, dan perjuangan manusia dalam mengatasi batas dirinya.